Habisnya ya, terutama kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, itu kan kadang-kadang suka pilih-pilih ya database apa sih yang cocok buat aplikasi yang mau kita bikin. Terutama kalau aplikasinya itu di luar dari aplikasi normal biasanya. Aplikasi biasanya kan kebanyakan misalnya CRUD ya, atau Create, Read, Update, Delete. Itu kan kebanyakan ya udah pakai database relasional biasa seperti Postgre atau MySQL. Nah, lantas gimana kalau kasus kita tuh memang banyak yang aneh? Contohnya misalnya butuh analytical yang berat misalnya, atau misalnya butuh rate yang tinggi ya dibanding read-nya. Jadi ada banyak kasus sebenarnya ya, dan itu kadang-kadang memang udah nggak bisa menggunakan database seperti relasional biasanya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Satria ya. Dia mau bangun aplikasi IoT ya. Nah, dari yang saya sharing sebelumnya tentang Postgre ya, itu bukan berarti Postgre jelek ya, enggak ya. Tapi memang ada beberapa kasus mungkin Postgre nggak cocok gitu ya. Nah, jadi di sini Satria mungkin galau ya, simpelnya. Kalau mau pilih database yang cocok untuk IoT itu apa? Kebutuhan di sini sebenarnya dia butuh real time ngirim kondisi IoT-nya ya, mungkin kayak tiap detik atau tiap berapa detik gitu ya. Nah, di sini dibilang tiap detik dari judulnya, tapi di sini bilang juga tiap 2 detik sekali. Nah, jadi simpelnya perlu memberikan informasi tambahan ya, informasi terbaru dari si IoT itu. Oke, jadi misalnya kalau misalnya kita bikin IoT itu kan simpel banget ya biasanya. Kebanyakan IoT itu memang mengirimkan informasi atau data atau keadaan di saat itu. Jadi misal aja nih, kita misalnya mau bikin IoT untuk ini, misalnya untuk mengirim informasi misalnya suhu di suatu tempat misalnya ya, atau ya di suatu daerah seperti itu. Untuk nanti kita bisa ngasih kesimpulan kalau suhunya berapa harus ngelakuin apa. Nah, tapi kan untuk melakukan seperti itu kan berarti kita perlu mengirimkan data itu tiap detik mungkin ya. Kalau memang kita pengen presisinya sampai per detik atau bahkan tiap menit. Ya anggap aja di kasus ini memang pengennya per detik misalnya ya, karena memang anggap aja butuh data se-real time itu. Jadi kan simpelnya nanti kalau kita punya server di sini, ini misalnya IoT kita. IoT itu kan simpelnya dia bakal banyak ya, bakal banyak banget IoT itu misalnya. Jadi kalau kita punya misalnya ada 100 lokasi ya, kita akan pasang IoT di 100 lokasi itu. Ya, biasanya kan mereka akan mengirimkan informasi data nih. Anggap aja tiap 1 detik ya, tiap 1 second itu eh, dia akan kirim data. Jadi misalnya mengirimkan suhu di sini misalnya, atau mungkin kalau di air mungkin mengirimkan pH air dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali biasanya informasi yang akan dikirim ya. Dan itu biasanya dilakukan memang cepat tuh tiap 1 detik. Nah, pertanyaannya di backend kita, contohnya di sini backend kita API gitu ya. Nanti kan ya ujung-ujungnya kan akan disimpan di database ya. Misalnya di sini database pakai sini nih. Nah, pertanyaannya ini kita mau pakai DB apa ya? Nah, sebenarnya pada kasus IoT seperti ini, hampir kebanyakan kasus IoT itu bakal lebih banyak write ya. Jadi lebih banyak write ya dibanding read-nya. Nah, jadi dari sini sebenarnya teman-teman bisa tahu ya kalau memang lebih dibutuhkan write dibanding read. Jadi simpelnya adalah silakan cari database yang memang performa write-nya itu lebih baik dibanding read-nya. Nah, memang ada beberapa database yang didesain untuk read-nya itu lebih bagus performanya dibanding read-nya. Nah, tapi ada juga kebalikannya, ada database yang read-nya tuh dibikin lebih baik dibanding write-nya. Nah, bisa nggak dua-duanya baik misalnya write dan read-nya? Di beberapa kasus kadang-kadang nggak bisa ya, memang database itu kalau milih biasanya salah satunya ya. Nah, bisa nggak dua-duanya cepat? Itu kadang-kadang sulit juga ya. Nah, contohnya kalau relasional itu biasanya mereka akan balance ya antara write dan read-nya. Jadi kalau dibandingkan database-database NoSQL, kalau database relasional mungkin bisa dibilang write sama read-nya tidak lebih cepat, tapi mereka bisa konsisten kalau database relasional. Nah, kalau kasusnya memang di sini butuh banyak write, ya mau tidak mau kita pilih database yang banyak write-nya ya. Jadi di sini kita udah tahu nih, ya di sini ya. Kesimpulannya misalnya kita tahu butuh DB yang rate-nya baik ya, performance-nya. Nah, ada banyak ya, contoh yang paling banyak digunakan contohnya saat ini ada 2 database yang sering banget dipakai untuk rate-nya itu tinggi banget. Contohnya adalah Cassandra ya, atau alternatifnya adalah Scylla ya, saya lupa tulisannya. ScyllaDB atau gimana gitu ya, pokoknya hampir mirip-mirip dengan Cassandra. Ini salah satu database yang rate performance-nya itu tinggi banget ya. Nah, jadi cuma balik lagi, ini read-nya tidak sebaik database-database biasanya. Nah, di sini kita lupakan dulu lah soal read-nya, kita fokusnya ke write-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pilih fokusnya ke write aja ya, nah itu ya pakainya yang ini. Nah, seperti itu.
Nah, cuma di beberapa kasus biasanya kalau time series itu, sorry kok time series, IoT itu beberapa kasus sering banget butuh time series. Nah, jadi kan biasanya IoT itu kan dia kan ngirim tiap detik gitu ya. Nah, biasanya contohnya kita punya device ya. Jadi biasanya kan kalau kolomnya misalnya tabel apa ya, tabel suhu gitu ya. Tabel suhu kan nanti ada kolom misalnya device ID-nya, lalu waktunya kapan ya, lalu di sini ada suhunya berapa. Nah, itu kan biasanya device ID contohnya device di satu dia ngirim waktunya misalnya jam XX ya, menit XX, detik XX gitu ya. Lalu suhunya misal aja 30 derajat, seperti itu. Tapi kan ini biasanya nggak dikirim, sekali sehari ya, biasanya dikirim terus-terusan per tiap detik tadi. Jadi dia akan gerak terus ya. Jadi device 1 waktunya naik lagi tadinya 00 gitu ya, jadi 01 gitu ya. Jadi 02, 03, 04, 05 terus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terus-terusan di-update. Nah, kebutuhannya itu kita mau seperti apa? Kalau memang kebutuhannya kita memang maunya memang data terakhir aja ya, data yang last updated-nya aja, ya database yang performa rate-nya bagus udah cukup ya. Tapi baik lagi ya, oh ya, enggak langsung dari teman-teman misalnya, oh langsung pindah aja ke Cassandra atau SQLDB, enggak juga ya. Kalau IoT-nya dikit banget, mungkin pakai Postgre atau MySQL masih tetap cukup-cukup juga, nggak masalah ya, apalagi database IoT-nya misalnya tidak terlalu banyak ya. Tapi ini anggap aja skalanya besar banget gitu ya, IoT-nya banyak banget, mungkin bisa nyampe ribuan atau ratusan ribu device gitu ya. Mau tidak mau kita pilih yang DB rate-nya baik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memang butuh data terakhir terus, ya udah pakai database yang penting rate-nya. Nah, tapi kadang-kadang ada kebutuhan ya, datanya itu teman-teman tidak cuma last update-nya aja, tapi teman-teman pengen dapetin serial ya atau series dari semua perubahannya dari awal sampai akhir. Artinya ya, kalau teman-teman misalnya punya 1 juta atau ya paling gampang ngitungnya 1000 ya, 1000 device gitu ya. Nah, kalau misalnya database-nya teman-teman cuma butuh last updated-nya, sesimpel ya kapanpun dimanapun teman-teman cuma punya 1000 record data ya, simple kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau nge-record semua perubahan datanya dan teman-teman nggak mau hapus ya perubahan datanya sama sekali, jadi teman-teman mau keep terus-terusan, artinya tiap 1 detik itu akan ada 1 data. Artinya 1000 device ini ya dalam 1 detik akan membuat 1000 record. Artinya dalam 1000 detik aja itu udah ada 1 juta record. Nah, kayak gini. Nah, di beberapa kasus walaupun performa rate-nya baik kadang-kadang kalau teman-teman saya, "Oh, saya pengen lihat, grafik performance, atau kenaikan atau penurunan suhu dari device ini," gitu ya. Nah, kadang-kadang database, seperti Cassandra atau SQLDB itu nggak bagus untuk itu. Jadi mau tidak mau kalau teman-teman mau menyimpan seluruh series dari perubahannya ya, artinya kita butuh database yang fokus ke time series. Jadi baik lagi ya kasusnya ya, kalau memang cuma butuh rate-nya aja, ya udah pakai yang rate-nya. Tapi kalau teman-teman tidak ya, teman-teman butuh, time series datanya, ya mau tidak mau teman-teman perlu pakai time series database. Ada banyak ya, contohnya ada InfluxDB misalnya ya, atau ada juga, Timescale ya, atau yang lagi populer sekarang ClickHouse misalnya. Nah, kalau ini memang didesain untuk time series database. Kalau time series harusnya rate-nya juga kenceng ya, karena memang dia didesain untuk time series dan operasi-operasi time series itu teman-teman bisa dapetin. Kalau yang tadi gitu ya, itu kan cuma dapetin data terakhir, jadi teman-teman cuma bisa tahu suhu saat ini. Nah, kalau misalnya time series, teman-teman bisa geser kemana-mana. Oke, saya pengen tahu dong suhu 2 jam terakhir, atau suhu 3 jam yang lalu misalnya, dan kapanpun ya, karena itu ada time series-nya dan itu segampang operasi biasa. Nah, jadi balik lagi ya, teman-teman silakan pilih mana. Tapi balik lagi, ini pada kasus yang skalanya udah gede ya. Kalau skalanya kecil sih kayak cuma punya 10 device ya udahlah, pakai PostgreSQL juga mereka masih oke-oke aja.